Halo semua, perkenalkan namaku Berlian Ijal Ramadan, 3 digit NIM terakhirku 096 dengan angkatan 2025 dengan prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Arduino Uno dengan bahasa C++ dan cara download compiler C++ di VS Code itu sendiri. Jadi di sini tanpa berlama-lama kita langsung buat saja di Arduino. Yang pertama-tama tuh kalian harus ke web tinkercad.com itu sendiri. Pertama-tama ini di sini ada berbagai macam komponen, ada resistor, LED, fast button, potentiometer, kapasitor, flat wedge, baterai, juga breadboard, microbit, Arduino, vibration, PC motor, micro servo, hobby, gear motor, NPN, LED RGB, diode, fotoresistor, sound motor, ultrasonic descent, field sensor, piezo, temperatur sensor, dan multimeter. Pertama-tama tuh kalian klik Arduino sebelah sini, terus kalian klik breadboard. Komponen itu satu, dua. Komponen itu ada resistor, resistornya ada dua, ada LED dan push button. Sekarang kita rangkai saja. Di sini buat warna-warna kabel jumpernya ada black, red, orange, yellow, green, turquoise, dan lain-lainnya.
Oke, saya sudah selesaikan ini. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu tentang rangkaian ini. Yang pertama tuh koneksi power Arduino ini yang garis merah. Maaf, yang ini 5 volt. Karena disambungkan ke jalur positif pada breadboard. Terus ini ground yang kabel hijau disambungkan ke jalur negatif pada breadboard. Ini membuat breadboard memiliki suplai tegangan yang sama dengan Arduino. Terus rangkaian LED ada satu LED merah, satu resistor sekitar 220 sampai 330. Alurnya pin di Arduino hubungkan ke D7 sini, D7. Terus kabel merah masuk ke kaki anoda. Nih anoda masuk. Terus masuk ke resistor. Itu LED akan menyala. Resistor katoda LED ke kaki pendek ini masuk ke resistor sini, jumper sini, resistor menuju ground sini. LED akan menyala ketika pin digital Arduino memberi output digital output high. Terus rangkaian push button itu ini push button resistor sekitar 10K nih. Kabel dari pin digital Arduino, alurnya itu tombol salah satu kakinya sambung ke 5 volt sini. Oh, sini volt. Terus kaki lainnya disambungkan ke pin digital, misalnya pin 2. Terus ke ground 10K ke ground. Saat tombol tidak ditekan, di pin digital membaca low karena pull down menarik ke pin ground. Cara kerja keseluruhan itu ada Arduino membaca status tombol dan itu juga. Sekarang ke kode. Nah, ini penjelasan kode itu bagian void setup itu bagian ini hanya menjalankan sekali saat Arduino pertama kali nyala pin mode 4. Terus ini untuk output itu digunakan sebagai output. Pin ini terhubung ke LED. Terus output high sama dengan LED nyala, output low LED mati tuh. Terus pin mode 6 input itu pin 6 digunakan sebagai input. Pin ini terhubung ke push button. Input high tombol ditekan, input low tombol dilepas. Terus void loop ini bagian ini berjalan terus menerus selama Arduino hidup. Terus if digital read sig sama dengan 1 itu Arduino membaca kondisi tombol di pin 6. Jika nilainya 1 atau high berarti tombol sedang ditekan. Terus digital read 4 high itu jika tombol ditekan LED nyala. Else jika kondisi tombol bukan high atau low, high atau low. Digital read 4 low berarti LED dimatikan. Kesimpulan cara kerja program ini adalah program ini membuat logika sederhana. Tekan tombol,
LED nyala, lepas tombol, berarti LED mati. Tidak ada logika, toggle, atau debounce, jadi LED hanya mengikuti kondisi tombol secara langsung itu sendiri. Oke, sekarang kita ke bahasa pemrograman itu sendiri. Bahasa pemrograman C++. Di sini ada proses pemrograman. Proses pemrograman itu dimulai dengan memahami masalah, lalu merancang algoritma, dan akhirnya mengimplementasikan dalam kode untuk mendapatkan solusi yang efektif. Proses pemrograman itu ada 3. Yang satu problem to solve, algoritma, dan kode. Yang pertama problem to solve. Problem to solve adalah pernyataan atau definisi yang mengenai masalah apa yang ingin diselesaikan menggunakan suatu program. Ini adalah tahap awal sebelum menulis algoritma atau kode, karena tanpa mengetahui masalahnya, kita tidak tahu apa yang harus dibuat oleh program. Yang kedua itu algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang terurut, logis, dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma dapat dianggap sebagai rencana kerja bagi komputer, mirip dengan resep dalam memasak. Algoritma tidak bergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Ia hanya menjelaskan apa yang harus dilakukan langkah demi langkah tanpa memikirkan bagaimana ditulis dalam kode. Yang ketiga, kode. Kode adalah implementasi dari algoritma ke dalam bahasa yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh komputer. Coding adalah proses mengerjakan algoritma menjadi sintaks yang sesuai dengan aturan suatu bahasa pemrograman, seperti Python, C, Java, atau yang lainnya. Konsep inti C++ dan cara menulis kode yang rapi. Konsep inti C++ itu sendiri, yang pertama, variabel dan tipe data, tempat menyimpan data dengan jenis tertentu, angka, teks, dan lain-lain. Input-output, cara program menerima data dari pengguna dan menampilkan hasil struktur ke hasil. Terus yang ketiga, struktur kontrol atau kondisional dan perulangan, mengatur alur program seperti perjamangan atau if, dan perulangan atau for atau while. Fungsi, kumpulan kode yang bisa dipanggil ulang untuk tugas tertentu. Pointer, variabel yang menyimpan alamat memori dari data lain. OOP atau Object Oriented Programming, pemrograman berbasis objek untuk membuat kode lebih terstruktur. Terus yang terakhir, memory management, cara mengatur penggunaan memori agar program berjalan secara efisien. Terus menulis kode dengan rapi. Menulis kode dengan rapi adalah keterampilan penting bagi setiap programmer agar program mudah dipahami, mudah diperbaiki, dan nyaman dibaca, baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Langkah pertama dalam menulis kode yang rapi adalah menggunakan penamaan variabel yang jelas dan menggambarkan fungsinya. Hindari nama variabel yang singkat atau tidak bermakna, dan pilihlah nama yang dapat menjelaskan isi atau tujuan variabel tersebut. Selain itu, penggunaan indentasi yang konsisten sangat penting, khususnya dalam bahasa seperti Python. Indentasi berfungsi untuk menunjukkan struktur program seperti blok, kondisi, perulangan, dan fungsi sehingga susunan kode terlihat teratur. Dari lanjutan tuh ada OOP, atau OOP sendiri itu adalah Object Oriented Programming, adalah pendekatan pemrograman yang menyusun program ke dalam objek-objek yang memiliki data dan perilaku, sehingga program menjadi lebih rapi, struktur, dan mudah dikembangkan dengan konsep seperti encapsulation untuk menjaga keamanan data, inheritance untuk mewarisi fitur dari kelas lain, polymorphism
polymorphism untuk memberikan fungsi yang bisa memiliki bentuk berbeda, serta abstraction untuk menyederhanakan hal yang rumit. OOP membantu itu sendiri membantu menggambarkan program seperti cara manusia melihat benda di dunia nyata. C++ mendukung OOP secara penuh sehingga sangat cocok digunakan untuk membuat aplikasi berskala besar dan kompleks. STL STL sendiri adalah Standard Template Library. STL adalah kumpulan struktur data dan algoritma siap pakai di C++ yang memudahkan pengembang dalam mengolah data tanpa harus membuat semuanya dari awal. STL menyediakan berbagai struktur data seperti vektor, list, map, serta algoritma seperti sort dan search yang efisien dan aman digunakan. Dengan menggunakan STL, proses coding jadi lebih cepat, mudah, dan terhindar dari banyak kesalahan karena programmer cukup memakai fitur yang sudah teruji dan dioptimalkan sehingga membantu dalam pengembangan aplikasi modern. Template dalam C++ memungkinkan kita menulis kode yang bisa digunakan untuk berbagai jenis data tanpa harus membuat ulang kode yang sama. Dengan template, kita bisa membuat fungsi atau kelas yang lebih fleksibel dan dapat digunakan kembali untuk tipe data apapun. Teknologi ini membuat kode menjadi efisien, ringkas, dan mudah dikelola. Bahkan STL atau Standard Template Library sepenuhnya dibangun menggunakan template, sehingga struktur datanya kuat, cepat, dan sangat dinamis. IoT dan hardware. Dalam dunia IoT dan hardware, C++ banyak digunakan karena performanya tinggi dan mampu berinteraksi langsung dengan perangkat fisik. Pada platform seperti Arduino atau ESP32, C++ digunakan untuk mengontrol sensor, aktuator, modul komunikasi, dan bertukar data menggunakan berbagai protokol seperti UART, 12C, Wi-Fi, dan MQTT. Perpaduan antara konsep OOP, kekuatan STL, dan fleksibel template membuat C++ sangat cocok membangun sistem IoT yang cepat, efisien, dan modular dan memudahkan dan mudah dikembangkan. Oke, sekarang kita akan mengcompile atau mendownload C++ di VS Code. Oke, sekarang kita akan mendownload compiler di C++ di VS Code itu sendiri. Yang pertama-tama tuh kalian download VS Code dulu. Klik download for Windows. Terus kalian akan otomatis download lagi ya. Untuk sekarang saya sudah ada Visual Studio sendiri dan sendiri. Untuk mendownload compilernya, kita ke website C atau C++ Infor Visual Code Studio itu sendiri. Nah, di sini tuh ada beberapa. Nah, di sini ada cara untuk mendownloadnya itu sendiri. Yang pertama, open VS Code, select the extension view on ini, dan lain-lain. Oke, sekarang kita download compiler dulu. Di sini ketik saja C++. Ini dan ini pengembangnya adalah Microsoft yang 91.790 sekian. Itu kita klik install. Nah, kita lihat aja dulu. Nah, di sini bisa kita lihat untuk compilernya itu ada, kita bisa lihat
Di sini ada G++ untuk lihat compiler. Kita ketik aja command prompt, kita salin aja G++, salin saja, beri kita cmd, kita paste, enter. Nah, jika tulisan seperti ini, maka compilernya belum terinstall ya. Nah, di sini C++ sudah terinstall ya. Kita langsung saja ke bawah, tulisan boot install buyer. Kita bisa ini min v, klik saja. Di sini ada direct link to installer. Klik saja sini. Nah, otomatis ke download ya. Nah, setelah itu code runner. Nah, kita install code runner. Nah, di sini sudah ke download ya. Kita harus salin ini, terus download. Kita ini saja. Oke, langsung aja kita run. Enter, kita yes saja. Kita tunggu saja.
Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, kita sebelum itu kita harus menyimpan dulu domain GW ini. Nah, di patch ini ya, kita klik environment. Nah, environment variable. Klik. Kita klik saja environment variable ini. Kita klik saja path. Nah, kita kan tadi menyimpannya dengan default, kita klik saja ini. Nah, ini CMS ini nampak. Kita copy saja. Edit. Kita klik OK. Kita cek kembali. Oke. Untuk mengecek kemudian cukup belum. Kita bisa cek di sini untuk apakah bisa kita ketikkan sesuai di sini. Nah, di sini di GCC version. Kita klik saja di GCC / version. Oke, sudah terinstall. Nah, sekarang kita akan coba-coba di sini padding baru. Kita cari main. Kalau Python kan min py, kita min cpp.